Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Kelistrikan dan Kemagnetan akan mempresentasikan mengenai rancangan praktikum hukum Faraday dengan aplikasi PET. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Kelistrikan dan Kemagnetan yang diampu oleh Ibu Eli Trisnawati MPD. Anggota dari kelompok kami yaitu dari kelompok 1, saya sendiri Hareza, Dewi Anifatus, Eni Rahmawati, Rizky Setianugdaheni, dan Livia Radinka Zain. Untuk tujuan dari praktikum kali ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kecepatan gerak magnet batang pada kumparan terhadap arus listrik yang dihasilkan. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh jumlah lilitan pada kumparan terhadap arus listrik yang dihasilkan saat magnet batang digerakkan di dalamnya. Untuk hipotesis, yang pertama, semakin besar kecepatan gerak magnet pada kumparan, maka arus listrik yang dihasilkan semakin besar dan berlaku juga sebaliknya. 2. Semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, maka arus listrik yang dihasilkan juga semakin besar dan begitu juga sebaliknya. Yang C yaitu landasan teori. Landasan teori mengenai hukum Faraday ini teman-teman mungkin bisa membaca sendiri. D. Variabel percobaan. Untuk percobaan yang pertama, sebagai variabel bebas adalah kecepatan gerak magnet, variabel terikat arus listrik, variabel kontrol gerak magnet. Untuk percobaan yang kedua, sebagai variabel bebas adalah jumlah lilitan, variabel terikat arus listrik, dan variabel kontrol adalah gerak magnet. Alat dan bahan yang digunakan ada 4. Yang pertama, HP atau laptop, alat tulis, simulasi PET, dan tabel pengamatan. Cara kerja. Di sini ada poin A dan poin B, yang keduanya digunakan pada percobaan 1 dan 2. Poin A menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, B membuka aplikasi PET atau melalui link tertera. Untuk percobaan 1, maka dilanjutkan dengan memasukkan magnet pada kumparan dengan 2 lilitan secara lambat atau kecepatan kecil dalam keadaan masuk, diam, lalu keluarkan magnet. 2. Mengamati perubahan lampu yang terjadi. 3. Mengulangi langkah tersebut hingga 5 kali percobaan. 4. Memasukkan magnet pada kumparan 2 lilitan secara cepat atau kecepatan tinggi dalam keadaan masuk, diam, lalu keluarkan. 5. Mengamati perubahan lampu yang terjadi. 6. Mengulangi langkah tersebut hingga 5 kali percobaan. Dan yang ketujuh, menulis hasil pengamatan pada tabel. Untuk percobaan kedua, maka dilanjutkan dengan memasukkan magnet pada kumparan dengan 2 lilitan secara lambat atau kecepatan kecil dalam keadaan masuk, diam, lalu keluarkan magnet. 2. Mengamati perubahan lampu yang terjadi. 3. Mengulangi langkah tersebut hingga 5 kali percobaan. 4. Memasukkan magnet pada kumparan dengan 4 lilitan secara lambat atau kecepatan kecil dalam keadaan masuk, diam, lalu keluarkan magnet. Yang kelima, mengamati perubahan lampu yang terjadi. Yang keenam, mengulangi langkah tersebut hingga 5 kali percobaan. Dan yang ketujuh, menulis hasil pengamatan pada tabel. Jadi, untuk percobaan 1 dan percobaan 2 itu, untuk percobaan 1 itu perlakuannya yang dibuat sama adalah jumlah lilitannya. Dan yang dibuat berbeda adalah kecepatan dalam memasukkan magnet, yaitu dengan kecepatan kecil dan kecepatan tinggi. Sedangkan untuk percobaan yang kedua, yang dibuat berbeda adalah jumlah lilitannya. Sedangkan untuk kecepatan memasukkan magnet dibuat sama, yaitu dengan kecepatan kecil. Untuk tabel hasil percobaan 1 dan 2, teman-teman bisa mengamati sendiri. Nah, mungkin itu pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.